Oke, sebelumnya tadi di panjang pagar kita ketahui untuk mencarinya 4 kali S. Nah, S-nya sudah didapat. Berarti kita tulis saja tinggal 4 kali 16. 4 kali 16 itu berapa? Nanti dapat 64 meter. Jadi panjang pagarnya adalah 64 meter. Ini termasuk soal penalaran ya, karena kalian tidak langsung diberitahukan unsur-unsur yang diketahui yang kalian perlukan. Kan tadi kalau mau mencari panjang pagar saya perlu panjang sisi. Nah, ternyata soalnya tidak langsung memberitahukan panjang sisinya, tetapi dia hanya memberitahukan luas. Dari luas itu bisa didapat panjang sisi. Ini adalah penalaran. Soalnya untuk tingkat yang sulit ya, hard. Di matematika itu paling ada soal mudah, soal sedang, dan soal sulit. Kalau soal mudah itu biasa pengetahuan saja, langsung ditahu. Tapi kalau soal sedang, ya aplikasi bagaimana caranya kalian menggunakannya. Kalau soal yang sulit, penalaran seperti ini. Kalian menggunakan angka yang ada, tetapi belum tentu langsung boleh digunakan. Harus dioperasikan dulu. Seperti ini, harus diuraikan dulu sampainya dapat yang dibutuhkan adalah nilai S. Oke? Nah, jadi ingat ya, kalau mau pakai cara cepat seperti ini, harus hafal bilangan pangkat 3. Kalau akar pangkat 3, 1 sampai 10 pangkat 3 saja. Tidak terlalu ribet kok. Akar pangkat 2 ya berarti 1 pangkat 2 sampai 10 pangkat 2. Kalau akar pangkat 2 kalian sudah hafal. Kan sudah tahu perkalian 1 sampai 10 ya. Nah, sekarang Miss pindah ke soal selanjutnya. Di soal selanjutnya ini Miss akan membahas tentang materi FPB dan KPK. Oke, di pertemuan Zoom meeting sebelumnya kalian sudah belajar mencari FPB, KPK melalui poin faktor bersama Miss Fitri. Nah, di sini Miss akan berikan lagi cara lain. Ini lebih mudah, lebih cepat karena bekerjanya secara bersamaan pada setiap bilangan. Tetapi kalau kalian sudah lancar poin faktor, silakan lakukan terus poin faktor. Oke, Miss hanya memberikan contoh lain lagi. Nah, di soal nomor 6 ini jelas ya, yang ditanyakan adalah FPB-nya. Oke. Yang ditanyakan adalah FPB. FPB dari 36, 54, dan 72. Kalau Miss tidak buat poin faktor, tetapi Miss buat dalam bentuk tabel. Jadi cara bikin tabelnya sepertinya. Tulis semua angka yang mau dicari FPB atau KPK-nya. Jadi nanti satu tabel kalian sudah tahu yang mana FPB, KPK dengan mudah. Tanpa mengingat yang mana harus dulu diambil pangkat terbesar kah, terkecil kalau FPB dan lain sebagainya. Ini 36, 54, 72. Kita buat kolomnya masing-masing seperti ini. Nah, di kolom sebelah kiri itu adalah kolom bagi. Oke, kolom bagian. Di sini kalian hanya menulis bilangan prima saja. Oke, di bagian sini cuma ada bilangan prima. Oke. Nah, bilangan primanya itu dari, kalau adik-adik ingat kembali bilangan prima, kita mulai dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Bilangan prima itu hanya bilangan yang bisa dibagi dengan dirinya sendiri sama angka 1, atau faktornya cuma 1 dan dirinya. Oke, contohnya 2 ya. 2 ini kita cuma bisa dapat dari perkalian 1 dan 2. 3 juga bisa didapat hanya dari perkalian 1 kali 3. Kalau 4 bukan bilangan prima. Kenapa? Karena oke, saya bisa dapat dari, Miss bisa dapat dari 1 kali 4. Tetapi saya bisa juga dapat dari 2 kali 2. Jadi faktornya itu ada selain 1 dan dirinya sendiri, maka 4 bukan bilangan prima. Oke? Paham ya? Nah, sekarang Miss pindah kembali ke tabelnya. Kalau dari 3 angka atau 2 angka tergantung dari soal, ada yang bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Kalau ada, gunakan dulu angka 2. Ada ya? Nah, kita bagi 2. 36 kita bagi 2 dapat 18. 54 bagi 2 dapat 27. 72 bagi 2 dapat 36. Oke? Nah, kalau seperti ini, setiap kolom yang baru muncul berubah, kalian bisa lihat 36 berubah jadi angka baru ya, jadi 18. 54 berubah jadi angka baru 27. 72 berubah jadi angka baru 36. Kalau seperti ini artinya kalian tandai bilangan primanya. Ini akan menjadi nilai FPB. Oke?
Nah, kalau sudah itu lanjut lagi. Kita tetap membagi. Kapan berhenti membaginya? Kalau setiap angka ini sudah berubah menjadi angka 1. Oke? Nah, 18, 27, 36. Ada yang bisa dibagi 2? Kalau masih ada silakan dibagi 2. 18 bagi 2, 9. 27 bagi 2. Oke. 27 kita bagi 2 tidak habis ya. Naik 1, 2. Turun 7, naik 3. 6 ya. Oke. Ini ada sisa. Kalau seperti ini ada sisanya, artinya kita nggak usah tulis angkanya. Terus kembali tanda garis. Artinya garis ini kembali lagi 27. Berarti 54 ini masih berubah menjadi 27. Belum berubah kembali. Oke? Nah, sekarang 36 bagi 36 bagi 2 dapat 18. Oke? Nah, kalau ada tanda garis seperti ini pada baris baru, artinya nilai primanya itu, bilangan primanya tidak usah diambil, dia bukan bagian nilai FPB. Oke, lanjut lagi. Dari 9 berarti angka yang sekarang 9, 27, 18. 9, 27, 18 masih ada yang bisa dibagi 2. Kalau masih ada bagi 2. 9 bagi 2 ada sisanya ya, berarti tulis garis. 27 masih garis. 18 bagi 2 dapat 9. Oke? Nah, sekarang berarti angka 2 ini bukan nilai FPB ya, angka 2 yang tadi. Lanjut lagi, 9, 27, 9. Ternyata tidak ada yang bisa habis dibagi 2. Kalau seperti itu lanjut kita bagi 3. Oke? Ada yang bisa dibagi 3, lakukan. 9 bagi 3, 3. 27 bagi 3, 9. 9 bagi 3, 3. Oke, sekarang kalian bisa lihat 9 berubah jadi 3, 27 berubah jadi 9, 9 berubah jadi 3. Semuanya ketiga angka itu berubah jadi angka baru. Jadi kalau seperti itu maka bilangan prima yang tadi kita gunakan termasuk nilai FPB-nya. Lanjut lagi kita bagi. Masih bisa dibagi 3, lanjutkan. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. 3 bagi 3, 1. Oke, ini semua berubah lagi menjadi angka yang baru. Kalau seperti ini, berarti angka 3 yang tadi kita gunakan adalah nilai FPB. Lanjut lagi, kita bagi, karena masih ada yang belum berubah jadi 1. Yang ini ya, kolom yang di tengah. Oke, bisa dibagi berapa? Kita bisa bagi 3. 1 bagi 3 tidak habis, berarti garis. 3 bagi 3, 1. 1 bagi 3, garis. Oke, karena setiap bagian sudah menjadi angka 1. Kita lihat di kolom 36 ini sudah berubah jadi angka 1. Di kolom 54 juga sudah berubah jadi angka 1. 72 juga sudah berubah jadi angka 1. Kalau seperti ini berarti kita stop membagi. Nah, sekarang perhatikan yang mana tadi kalian tandai sebagai nilai FPB. 2, 3, 3. Jadi FPB-nya itu adalah di FPB dari 36, 54, dan 72 adalah 2 kali 3 kali 3. Kita lihat di soal itu pilihan jawabannya berbentuk faktorisasi prima. Kalian jangan usah selesaikan perkaliannya, cukup bentuk penyederhanaannya ya. 2, 1 kali ya sudah 2 kali, 3-nya ada 2 kali, berarti 3 pangkat 2. Ini sesuai dengan pilihan bagian B. Oke, jadi nomor 6 adalah bagian B. Gampang ya. Nah, kalau KPK-nya, kalau misalnya Miss mau cari KPK dari nomor 6, KPK-nya berarti kalian ambil semua angkanya, bilangan prima. Jadi semuanya ini diambil 2 sampai sini. Ini KPK. Oke? Jadi KPK-nya itu 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi ini sama saja. 2-nya berapa kali? 2 pangkat 3. 3-nya berapa kali? 3 pangkat 3. Jadi KPK-nya 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Jadi kalau pilihannya berbentuk nilai, satu nilai, ya udah berarti selesaikan. 2 pangkat 3 itu berapa? 3 pangkat 3 itu berapa? Baru kalikan, maka dapat hasilnya. Oke? Kalau bentuk faktorisasi prima cukup sampai berbentuk pangkat-pangkat.
Nah, sekarang Miss akan